Salam untuk Anda semua. Hari ini kita mau coba kupas tuntas nih lanskap pekerjaan di masa depan. Kita lihat, peran apa saja sih yang katanya bakal tumbuh, mana yang mungkin malah menyusut. Ini semua dari berbagai analisis terbaru ya. Misinya, ya memahami pergeseran besar ini. Ada dorongan teknologi kayak AI, terus transisi energi hijau, demografi juga berubah kan? Tapi ada kabar bagus nih. Katanya sih, meski ada pekerjaan hilang, bakal lebih banyak lagi pekerjaan baru yang muncul. Oke deh, mari kita bedah ini. Iya, betul sekali. Memang ada kekuatan-kekuatan besar lah yang lagi membentuk ulang dunia kerja kita. Teknologi, ya jelas, terutama AI sama Big Data. Terus transisi ke ekonomi hijau buat ngatasin perubahan iklim. Populasi yang menua, dinamika ekonomi global. Semua itu jadi pendorong utama, baik di level dunia maupun ya di negara kita sendiri. Nah, tadi kan disinggung soal kabar baiknya. Katanya ada potensi kenaikan bersih sampai puluhan juta pekerjaan ya sampai 2030 nanti. Sektor mana aja tuh yang paling cerah? Teknologi sih udah pasti ya. Kayak pengembang perangkat lunak, insinyur fintech, spesialis AI, big data, itu dicari banget. Tapi yang agak mengejutkan mungkin ya, sektor pertanian juga katanya bakal tumbuh pesat. Bisa nambah puluhan juta pekerjaan. Iya, karena perannya dalam transisi hijau itu. Misalnya pertanian berkelanjutan atau carbon farming. Oh gitu? Terus kesehatan juga ya? Perawat, pekerja sosial gitu, karena populasi menua. Betul sekali, itu krusial. Contoh lain yang juga disebut menjanjikan itu ya pekerja konstruksi, pengemudi, penjual toko, manajer proyek, sampai dosen dan guru juga. Dan yang menarik nih kalau kita lihat, gimana tren global ini nyambung semua gitu ya. Dan direspons juga di tingkat nasional. Teknologi tumbuh, ya permintaan ahli AI dan data naik. Pertanian jadi sorotan lagi karena isu iklim, bagian dari transisi hijau kan. Kebutuhan kesehatan naik, spesifiknya mungkin layanan buat lansia. Pemerintah juga berusaha jaga momentum ya. Ada percepatan belanja, investasi di kayak kaki, program rumah kayak FLPP, BSPS, terus ada stimulus pariwisata Nataru, program padat karya. Bahkan ada prioritas rekrutmen dari kelompok desil 1-2, ini masyarakat paling bawah ya kesejahteraannya, buat program kayak makan bergizi gratis. Oke. Tapi di sisi lain, ada juga pekerjaan yang katanya bakal berkurang ya, terutama yang manual, rutin, gampang ditebak gitu. Contohnya apa aja tuh? Kasir, teller bank, petugas entry data. Ya, betul. Beberapa fungsi asisten administrasi, pekerja percetakan, mungkin akuntan level awal, satpam, bahkan desainer grafis untuk tugas-tugas tertentu, agen perjalanan juga disebut. Wah, lumayan banyak juga ya. Polanya sih cukup jelas ya. Otomatisasi sama AI itu makin bisa ngambil alih tugas yang ya gitu-gitu aja, repetitif. Secara global, potensinya bisa puluhan juta pekerjaan hilang dalam beberapa tahun ke depan gara-gara ini. Nah, ini kan jadi pertanyaan penting ya. Gimana kita semua adaptasinya? Nah, itu dia. Gimana cara adaptasi yang paling efektif nih? Kuncinya itu ada di dua hal. Reskilling sama upskilling. Reskilling dan upskilling, bedanya apa tuh? Kalau reskilling, itu belajar skill baru buat pindah peran. Kalau upskilling, ya nambah skill yang udah ada biar makin jago di peran yang sama. Skill teknis kayak AI, big data, cybersecurity, itu penting banget. Tapi jangan lupa juga soft skills. Oh iya, soft skills. Kayak apa tuh contohnya? Kemampuan mecahin masalah yang rumit, kepemimpinan, komunikasi yang efektif, dan yang paling penting nih, kemampuan adaptasi. Ini kan mesin nggak bisa ya. Bener juga ya. Makanya banyak perusahaan sekarang investasi buat latih karyawan. Seringnya pakai LMS, Learning Management System, platform digital gitu buat belajar. Adaptasi ini juga penting banget kalau Anda tertarik kerja di tempat yang dinamis kayak startup. Meskipun ya ada tantangannya juga, kayak beban kerja tinggi atau ya kadang nggak stabil. Jadi artinya apa nih buat kita semua, buat Anda yang lagi dengerin? Ini tantangan, tapi peluang besar juga ya berarti ya. Bahkan bisa jadi muncul profesi-profesi baru yang hari ini kita belum kepikiran sama sekali. Bisa jadi. Bayangin aja, mungkin nanti ada arsitek dunia virtual, ahli etika AI, insinyur cuaca, spesialis kesehatan digital. Wah, keren juga ya. Pemandu wisata luar angkasa, insinyur limbah elektronik. Mungkin saja, kenapa tidak? Oke,
Jadi kalau disimpulkan, masa depan kerja ini bakal dinamis banget ya. Ada yang hilang, tapi lebih banyak peluang baru yang muncul. Pendorongnya ya tren tadi, teknologi, lingkungan, sosial. Kuncinya berarti proaktif ya, kembangin skill yang relevan. Iya, betul. Dan sebagai penutup nih mungkin ada baiknya kita renungkan juga ya, di luar jenis pekerjaannya, gimana sih definisi kerja dan karir itu sendiri bakal berubah ke depan? Apa makna sebenarnya dari belajar seumur hidup dalam konteks ini? Ya, semoga obrolan kita ini bisa kasih Anda perspektif barulah buat merencanakan langkah selanjutnya.